27 Maret 2023 jadi hari yang naas bagi siswa dan guru di sekolah Covenant, Nashville, kota Tennessee, Amerika Serikat. Pasalnya pagi itu, 6 orang di antara mereka yang terdiri dari 3 orang murid dan 3 orang guru, termasuk kepala sekolahnya, tewas diberondong peluru dari senjata serbu yang ditembakkan oleh Audrey Elizabeth Hale. Audrey sendiri tewas tertembak dalam operasi yang dilakukan oleh polisi saat menjalankan aksinya. Pelaku ini teridentifikasi sebagai wanita berusia 28 tahun yang konon merupakan alumni dari sekolah tersebut. Sampai video ini dibuat, saya belum menemukan rilis resmi mengenai motif Audrey melakukan teror yang destruktif ini. Meskipun kabarnya pihak kepolisian menemukan manifesto dan sejumlah dokumen lain yang mengisyaratkan bahwa pelaku memang sangat merencanakan aksinya. Tapi hal-hal tersebut masih belum bisa diakses publik. Namun ada beberapa temuan yang mungkin mendukung hipotetis kenapa Audrey Hale seberani itu melakukan aksinya. Pasalnya ia terlahir dari orang tua yang taat dalam urusan agama. Audrey sendiri dinilai sebagai pribadi yang problematis. Mengingat beberapa waktu terakhir, konon ia sering berselisih paham dengan orang tuanya mengenai identitas gendernya. Orang tua Audrey konon tak setuju dengan keputusan anak perempuannya yang memilih bertransformasi untuk jadi lebih maskulin. Kabarnya mereka sering terlibat perdebatan mengenai hal ini. Audrey bahkan coba mengganti namanya menjadi Aiden. Peristiwa penembakan massal di bulan Maret kemarin bukan yang pertama kalinya. Sebuah lembaga survei mencatat bahwa selama 2023 sudah terjadi hampir 40 insiden penembakan massal. Dan jika dihitung dengan spektrum yang lebih panjang, bahkan tercatat dari tahun 2014 sampai 2021 saja sudah terjadi peristiwa penembakan massal sebanyak 3.388 kali. Dan penembakan massal di sekolah termasuk salah satu yang paling sering. Meski belum diketahui dengan jelas motif utama kenapa peristiwa ini bisa terjadi, tapi dari beberapa laporan diketahui bahwa maraknya kasus penembakan massal di Amerika ini diketahui karena kaitannya dengan masalah-masalah kesehatan mental. Tentu ada banyak kompleksitas yang memungkinkan peristiwa serupa bisa terjadi berulang-ulang. Tidak hanya perihal psikologis, faktor sosial dan lingkungan juga dimungkinkan berperan besar dalam fenomena-fenomena semacam ini. Misalnya seperti mudahnya akses terhadap senjata dan regulasi yang mendukung hal tersebut. Peristiwa di Nashville ini bisa saja kita bedah dari berbagai sudut pandang. Dari premis yang saya paparkan di awal video misalnya, kita menemukan fakta bahwa pelaku adalah anak yang berkonflik dengan orang tua karena ketidaksepahaman sudut pandang perihal pilihan identitas gender. Dari sana mungkin kita bisa berasumsi bisa saja penolakan itu jadi luka yang terendap bertahun-tahun. Namun fakta itu tak serta-merta bisa dijadikan penilaian yang absolut mengenai motif kriminalitas yang dilakukannya. Hanya saja, saya tertarik untuk menganalisa konflik tersebut dari perspektif yang subjektif dan coba memunculkan kemungkinan keterkaitannya dengan keputusan untuk melakukan tindakan kriminal yang terstruktur tersebut. Dari sedikit fakta yang saya capture dari peristiwa ini, saya tertarik untuk membicarakan bahwasannya mungkin ada konflik karena penolakan pada disorientasi gender atau gender dysphoria dari diri Audrey Hale oleh orang tuanya. Hal ini kemungkinan jadi pemicu munculnya banyak pemikiran atau asumsi-asumsi negatif lain yang berorientasi pada hal yang membahayakan, seperti tumbuhnya kebencian pada norma-norma konservatif yang dipupuk oleh lingkungan dan orang tuanya. Atau tekanan karena keharusan menerima sepenuhnya fakta bahwa ia adalah seorang yang dilahirkan sebagai wanita, sehingga ia harus menerima ketentuan-ketentuan gender seperti seharusnya sebagaimana norma yang telah terbentuk di masyarakat. Padahal, mungkin ia merasa tidak sesuai dengan kondisi itu. Sedangkan hari ini, kita tahu bahwa keleluasaan memilih gender telah berkembang sedemikian masif di barat sana. Dari sana bisa juga timbul asumsi bahwa norma-norma yang ia tentang itu terbentuk dari instrumen sosial seperti agama salah satunya. Dan lembaga yang mewakili agama selain gereja adalah sekolah yang dalam hal ini jadi sasaran tindakan terornya. Mengingat sekolah tersebut adalah sebuah sekolah dasar Kristen yang berada di lingkungan Green Hills di Nashville. Selain itu, dimungkinkan juga karena kebencian yang menyulutnya melahirkan pandangan bahwa norma tua yang ditentangnya itu juga dia dapat semasa kecil saat bersekolah, di lokasi yang jadi sasaran tindakan terornya ini. Mungkin saja timbul pemikiran bahwa norma-norma itu harus dihapus, dimulai dari menghapus institusi sekolah sebagai simbol perlawanannya.
Sebagai disclaimer, kita tidak sedang membenarkan tindakan kriminalnya, tidak juga sepakat mengenai gender disforianya pelaku. Tapi saya sedang mencoba mencari kausalitas yang akhirnya memungkinkan pelaku melakukan hal yang destruktif tersebut. Beberapa laporan media menyebutkan bahwa latar belakang pelaku penembakan di sekolah di Amerika seringkali berkaitan dengan masalah sosial dan psikologis. Pada kategori masalah kesehatan mental yang sering dilaporkan adalah pelaku penembakan seringkali mengalami masalah seperti gangguan bipolar, skizofrenia, dan depresi. Beberapa di antara mereka juga pernah menerima perawatan kesehatan mental. Bahkan disebutkan bahwa Audrey Hale juga sedang melalui masa perawatan kesehatan mental sebelumnya. Dalam konteks ini, saya ingin mencoba melihat dari sisi yang lebih khusus tentang gap generasi antara anak dan orang tua yang dalam hal ini berbuah konflik karena ketidaksepahaman memandang keinginan. Tesis tentang gap generasi ini pernah dikemukakan oleh Strauss dan Howe, yang berasumsi bahwa setiap generasi akan cenderung menjadi oposisi generasi lainnya. Mungkin saja karena latar belakang budaya yang kontras, jadi faktor pemicu timbulnya banyak kesenjangan pemikiran antara anak dan orang tua. Dan disayangkan, hal ini seringkali tidak menemukan porsi komunikasi yang baik, sehingga tidak menemukan titik equilibrium atau situasi bertemunya sudut pandang dari objek yang berada dalam kesenjangan tersebut. Hal ini lumrah terjadi bahkan di kultur budaya barat yang cenderung egaliter. Sayangnya, produk kesenjangan antar generasi itu seringkali membuahkan situasi di mana anak sepenuhnya jadi tidak setuju dengan sudut pandang orang tua. Sebagai konsekuensinya, mereka akan mencari subjek lain yang bisa menerima perilaku untuk menerima dan mengaktualisasi pikiran-pikiran serta emosi mereka. Mereka akan mencari tempat di mana mereka bisa diterima dan diakui. Ironisnya, situasi ini justru malah seringkali menimbulkan dampak yang lebih buruk. Karena tidak terbangun komunikasi yang baik, maka konsensus atau kesepahaman sulit tercapai. Sementara dengan hanya membuka komunikasi dengan pihak yang dianggap sependapat saja, malah akan semakin jauh polarisasinya terbentuk. Belum lagi jika pelarian ini bermuara pada gerakan-gerakan atau pihak yang dominan dengan unsur radikal. Besar kemungkinan ujungnya adalah tindakan yang cenderung fatalistik. Dari peristiwa dan asumsi-asumsi tadi, mungkin kita bisa mengambil konklusi bahwa kesenjangan komunikasi antara anak dan orang tua memang seringkali terjadi, bahkan di kebudayaan barat yang lekat dengan tradisi-tradisi liberal. Dan rupanya hal itu membawa kemungkinan besar untuk terjadinya akumulasi tindakan yang destruktif di kemudian hari. Maka, jika dianalogikan sebagai sebuah produk, menurut saya anak adalah produk yang senantiasa harus mendapatkan upgrade sistem secara berkala, disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan zamannya. Selain supaya ia juga tahan terhadap virus yang dalam hal ini berarti fenomena yang dapat merusak fungsinya sebagai manusia yang bertanggung jawab pada manusia lainnya. Sebaliknya, orang tua selayaknya developer. Dengan kesadaran penuh harus selalu mengetahui perkembangan dan mekanisme zaman yang bergerak dinamis, sehingga mampu menyesuaikan kadar pengetahuannya, supaya ia tetap relevan dan mampu mengimbangi zaman yang dihidupinya. Sebagai developer tentu harus siap dengan segala sistem proteksi pada produk yang dikeluarkannya. Juga harus bertindak sebagai service center bila terjadi kerusakan. Dalam hal ini idealnya orang tua berperan jadi pihak yang paling paham mengenai anaknya lewat keterbukaan yang ia suguhkan. Sehingga apapun ketidaknyamanannya, ia tetap mampu bertindak sebagai tempat kembali yang paling nyaman untuk anak, kapanpun dibutuhkan.